Jadi ternyata nggak semua pemuda itu mau berpartisipasi. Jadi itu memang menurut saya harus ada formulasi khusus gimana caranya kegiatan yang kita bentuk, komunitas atau ruang yang kita bangun itu menjadi ruang yang mereka anggap real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bahagia bagi kami hari ini kembali bisa membersamai Anda sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam tayangan istimewa, dalam program yang sangat bermanfaat, yaitu Podcast Wakil Rakyat. Kita hari ini akan mengangkat tema yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Kita mengangkat tema kepemudaan. Tema kita ialah menuju 2026, pemuda Pasuruan hebat, mandiri, aktif, dan yang paling penting berprestasi. Luar biasa, tema ini sangat penting buat generasi berikutnya. Tema ini bagi saya sangat relate, sangat tepat, karena hari ini kita berdiri di bulan ke-12, yaitu Desember 2025. Artinya kita sudah melewati 11 bulan di mana banyak peristiwa dan kejadian sudah terjadi dan kita bisa menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Menatap 2026, bagaimana tahun depan ini pemuda kita terutama di Pasuruan bisa betul-betul menjadi pemuda yang hebat sebagaimana yang kita harapkan bersama, terutama bahwa kita sadar negara kita dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan 45 nanti kita mencapai generasi Indonesia emas. Mudah-mudahan terwujud. Sebelum kita mengupas lebih dalam tema tersebut, membicarakan lebih panjang tema tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan satu persatu siapa narasumber yang telah hadir bersama kita. Yang pertama, beliau adalah Adinda Denisa, SPSI MN. Terima kasih waktunya. Selamat datang. Ya. Yang kedua, kita terhormat, kita kedatangan dari Dinas DP3AP 2KB. Ibu Kurniatin Rosidah, Escap NS MCAP. Terima kasih waktunya, selamat datang. Dan yang ketiga, kita kedatangan Mbak Firda Baihak, SKM, penyuluh KB, ahli muda. Beliau juga dari unsur Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, betul begitu ya? Benar. Terima kasih waktunya, selamat datang. Sama-sama Mas Ali. Ibu-ibu narasumber yang saya hormati, ya. Segmen podcast ini adalah segmen yang kita harus dengan santai, di bawah rintangan suasana yang juga nyaman. Kenapa harus begitu? Karena masa depan kita, masa depan anak-anak kita, ini akan ditentukan oleh mereka-mereka yang memiliki kapasitas dan kebijakan. Dan pemerintah dalam hal ini eksekutif dan juga legislatif yang semuanya telah terwakili, insya Allah menjadi instrumen kolaborasi yang diharapkan oleh semua pihak sehingga nantinya apa yang diidam-idamkan oleh kita semua bisa betul-betul terwujud. Amin. Bapak dan Ibu semua yang berbahagia dan mudah-mudahan sehat selalu. Saya mulai dari Mbak Dewan kita. Beliau ini luar biasa ya. Masih muda karirnya, kata orang Jawa tokcer ya. Waduh. Pendidikannya juga lumayan tinggi. Mungkin nanti saya masukkan biografi dalam editing videonya. Jadi kita bangga. Artinya kalau kita mau bahas pemuda, kita harus punya contoh dong. Nah contohnya ada. Dan sekarang jadi narasumber. Mudah-mudahan penontonnya nanti yang kebanyakan anak muda sih. Ya, dari duta-duta genre gitu. Supaya mereka bisa melihat, gini loh orang sukses, tiru. Ya, gitu. Uswatun hasanah kata Nabi. Mbak Adinda, di sini ada ibu-ibu dari Dinas Perempuan ya. Dan juga ada penyuluh KB. Artinya obrolan kita lebih mengarah kepada prepare, persiapan bagaimana sedini mungkin. Kalau saya ngobrol sama Bu Yani, ya. Jadi dinas ini ngurusin sebelum lahir sampai tua. Lansia. Betul ya, sampai lansia diurusin. Jadi ini keluarga banget gitu. Nah, saya ingin minta pandangan dari Mbak Adinda ya. Jadi bagaimana sih peran keluarga untuk menjamin pemuda-pemuda kita itu bisa menjadi pemuda hebat di masa depan? Oke. Monggo Mbak Adinda.
Kayaknya disclaimer dulu ya Mas ya. Siap. Saya bukan contoh, lebih tepatnya perwakilan anak muda. Terima Kalau kasih. contoh kayaknya masih banyak kurangnya, masih harus banyak belajar. Jadi kita sebutnya perwakilan anak muda di kursi DPR, mungkin seperti Siap. itu. Terima Oke, kasih. jadi hari ini kayaknya supaya agak lebih santai, kita kita tuh kayaknya pengen cerita-cerita ya Bu ya, Boleh, diskusi siap. tentang persoalan isu-isu remaja ataupun keluarga juga nanti kita bahas bersama. Siap. Supaya dari diskusi ini kita bisa apa kata Masnya evaluasi untuk menuju, menghadapi nanti 2026. Betul. Semoga program-program atau kebijakan Betul. bisa lebih tepat sasaran dan bisa lebih menyentuh masyarakat yang ada. Jadi pertanyaan dari Mas Ali tentang keluarga, apa tadi Mas? Bagaimana keluarga itu bisa menjadi instrumen pertama yang menyebabkan bahwa pemuda kita di masa depan betul-betul hebat. Kalau kita ngomongin tentang remaja, itu adalah usia-usia yang sangat dinamis kayaknya ya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya, apapun yang dilakukan itu banyak sekali faktornya. Mulai dari sekolah, teman sebaya. Tapi yang paling mempengaruhi memang saya juga setuju bahwa keluarga itu yang paling mempengaruhi gitu ya. Betul, itu bukan kata saya, bukan kata dinas juga, tapi kata teori-teori yang sudah mendahului. Kebetulan saya sempat belajar psikologi, jadi memang SPSI ya. Iya, jadi ini kalau kita ngobrol gini, saya jadi ingat masa-masa lalu waktu masih kuliah ya, waktu lagi ujian membahas tentang keluarga remaja itu memang menarik untuk dibahas karena tentu saja keluarga itu adalah yang paling dekat. Itu kalau misalkan lingkaran ada yang mikro, meso segala macam, keluarga itu yang paling lingkaran terdekat ya di individu. Itu yang paling mempengaruhi. Jadi keluarga yang bisa menanamkan menanamkan karakter sejak dini yang baik itu nantinya kalau udah remaja mereka tuh nggak kebingungan arah, mereka paham karakternya, paham identitasnya. Jadi betul sekali keluarga itu salah satu yang paling mempengaruhi remaja dalam menghadapi kehidupannya. Kurang lebih seperti itu Mas Ali. Dengan pembenaran bahwa keluarga itu sangat penting dan dampaknya memang vital untuk masa depan tumbuh kembang anak ya, maka program-program tentang keluarga ini harus digalakkan dan disupport penuh ya gitu. Dan ini Bu Titin nih ya, Bu Titin cerita-cerita Bu Titin ya, artinya jenengan dari dinas yang menangani hal-hal semacam ini, apa sih bisa disepil yang jenengan lakukan ini apa sama teman-teman ini? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Ali. Kami dari DP 3AP 2KB, jadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Jadinya semua paket lengkap, jadi dari perempuan, anak, sampai keluarga. Jadi di dinas kami memang keterkaitan antara seluruh anggota keluarga, memang seperti itu. Kalau dulu fokus, kalau saya di bidang KB K3, jadi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi di situ juga kami fokusnya memang dulu sebelum terkendali jumlah penduduk, kan tugas BKKBN itu mengendalikan jumlah. Tapi sekarang ternyata sudah bisa tercapai standarnya itu 1,7 ya, Mbak Fir. Jadinya yang dikejar sekarang bukan menekan jumlah penduduk, tetapi kualitas penduduk itu sendiri. Dengan adanya kualitas penduduk, sehingga kekuatan ketahanan negara kita kan akhirnya tambah kuat, Pak. Jadi makanya itu tujuannya biar kualitas penduduk kita ini bagus. Kualitas penduduk atau SDM itu bagus, ya berangkat dari lingkaran yang terkecil itu tadi, yaitu keluarga. Kami di dinas kami memang seperti yang disampaikan tadi, program dari BKKBN itu menyeluruh, mulai dari chatting calon pengantin sebelum jadi pengantinnya itu sudah bisa kami dampingi sehingga bisa menjaga chatting ini siap untuk membina keluarga.
baik di segi pendidikan maupun dari kesehatan. Oke. Nah, Jatin, setelah Jatin, pengantin, akhirnya menikah. Menikah, ibu hamil. Ibu hamil, Didampingi lagi iya, sama kita ibu. siapkan. Ibu Iya. hamil secara mental dan fisik disiapkan. Setelah itu menyusui, karena menyusui ini faktor terpenting dengan ASI eksklusifnya, dengan ASI yang memang harus untuk anak-anak kita ya tumbuh dengan sehat. Nah, ibu menyusui juga didampingi sehingga bisa terwujud anak-anak ini tumbuhnya maksimal, tidak stunting ya. Setelah menyusui, ibu. Jadi itu kolaborasi juga dengan dinas kesehatan berarti Bu ya? Iya betul, kami tidak bisa Lintas sektor, bekerja ya? sendiri. Semua dinas kesehatan juga berperan penting di situ. Kami pencegahannya ya Pak, kalau di Dinkes pencegahan juga langsung untuk terapi dan sebagainya, untuk tidak lanjutnya. Nah, seperti itu. Kalau dari segi Setelah ibu menyusui, nah, kemudian balita, baduta, bayi dengan umur 2 tahun sampai 5 ada tahun. lagi programnya. Ada, didampingi terus. Di situ nanti ada sekolah orang tua hebat. Jadi di situ orang tua akan masuk ke kelas, ada beberapa pertemuan, akan membentuk bagaimana orang tua yang bisa membentuk karakter anak ini bagus bagaimana secara jasmani dan rohani, mental ya, mentalnya dibentuk bagaimana. Itu keterlibatan orang tua itu harus dipersiapkan seperti itu. Namanya sekolah orang tua hebat, bina keluarga balita. Jadi di situ. Setelah itu ada juga kalau keluarga dengan balita pakai SOTH Pak. Tapi kalau keluarga dengan remaja nanti ada namanya bina keluarga remaja. Di situ nanti kita sampaikan bagaimana cara membuat komunikasi remaja itu bagaimana. Kan tahu sendiri kalau Gen-Z remaja itu kan sekarang sudah ini yang bisa mengendalikan ini Mbak Dinda ini. Nanti Mbak Dinda nanti sebagai role model, jadi bisa menjadi inspirasi gitu ya. Jadi inspirasi aja. Nah, salah satunya juga kami kalau difokus di remaja, di pemuda, ada namanya generasi berencana. Jadi di situ tujuan kami untuk membantu adik-adik remaja ini menjadi pemuda yang berkarakter, membantu merencanakan kehidupan adik-adik ini selanjutnya bagaimana. Menarik sekali, nanti kita lanjut pada diskusi pertanyaan berikutnya. Saya tertarik sama Mbak Firda nih. Ya, Mbak Firda ini ujung tombak ya. Jadi yang kalau kita bicara pemuda di lapangan yang menghadapi pemuda-pemuda ini Mbak Firda ini. Mbak Firda, yang dilakukan apa aja Mbak Firda di lapangan? Terima kasih Mas Ali. Sebelumnya boleh saya mengajak Mas Ali, Mbak Dinda, sama Bunda Titin untuk salam genre. Tadi kan Ibu Titin sudah memaparkan generasi berencana. Jadi kalau saya bilang salam genre, boleh Mas sama Mbak sama Bunda salam. Gitu ya. Oke. Salam genre. Nah, ini ada artinya. Ini artinya zero. Ya. Jadi harus begini nih, nggak boleh gini misalnya. Atau gini tidak boleh. Atau dibalik gini. Harus begini. Ini artinya zero dari 3 TRKER, 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama seks bebas. Kemudian pernikahan dini. Dan yang ketiga narkoba dan terorisme. Gitu nggih. Kemudian setelah itu yang kedua remaja genre sehat, cerdas, ceria. Ini harus dihafal ini ya. Agak panjang ya. Coba ya, remaja genre sehat. Oh ya, salam apa gini dulu? ini kan yang pertama salam genre. Salam. Oh, jawabnya salam gitu ya. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Kan remaja harus ceria. Kemudian yang ketiga, genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Sarang hiu. Saatnya yang muda yang berencana. Gimana kita latihan lagi? Mas Ali? Latihan dulu dong. Jadi udah bagus ya. Siap. Salam genre. Salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria.
Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Luar biasa. Terima kasih. Yang terakhir lupa saya. Ya, Ya. banyak kan ya. Saatnya yang Saatnya yang muda muda yang berencana. berencana. Kalau Jadi, kata opa-opa, ani-ani, Ani-ani. oni gitu ya. Kalau salah mengucap bahaya soalnya Mbak Dinda, Bunda. Oke. Jadi oni gitu ya, benar ya teman-teman. Jadi sarang hiu kasih sayang, Kasih sayang. cinta kasih yang berencana, Oke. begitu. Oh, I love you ya. I love you. Oh iya benar. lovely. Terima kasih Mas Ali, Mbak Dinda, sama Oke. Bunda Titin. Ayo dicoba Siap. berarti. Jadi ya. lebih. Oh lagi siap. Loh, tadi kan latihan. Oh, Oh latihan, oke. Oke. Sekali lagi ya, salam genre, Salam. remaja genre, sehat, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang yang berencana. Ayo. Iya, iya, iya. Apa nyoba lagi aman? Lagi Ya, pasti cukup ya, Bang. Ya, seru soalnya. Seru ya. Oke. Jadi kalau anak-anak memang seru yang kayak gini-gini. Oh, iya. Yang sudah mulai punya hutang ini kayak. Siap. Oke, Oke. menarik ya. Tadi tantangan ya Mas Ali ya. Betul. Nah, tantangan. Ya. Bagi kami tentunya kondisi masyarakat kita, Mas Ali, Mbak Dinda dan juga Bunda Titin itu sangat tidak menentu begitu. Memang ada proyeksi yang namanya proyeksi, yang mana kita juga sudah di era bonus demografi, usia produktifnya sudah banyak. Sudah banyak. Tentu ini ada dua sisi yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah sisi yang positif, yaitu pembangunan. Yang kedua sisi negatif, yaitu ketidaksiapan daripada usia produktif kita. Oleh karena itu kami hadir, saya sebagai salah satu penyuluh keluarga berencana ahli muda yang petugas fungsional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Barangkali dulu orang tua kita menyebutnya BKKBN, KB, dua KB. anak cukup. Dua Tadi anak cukup. Bunda Titin juga sudah bocorkan ya atau mensepil gitu ya, Ya, oke. bahwa dulu mungkin dua anak cukup, Cukup. atau Sekarang yang berapa? ditekan. Sekarang lebih menghimbau dua anak lebih sehat Sehat. dasar. Dua anak lebih sehat dasar. Kalau yang ini khusus ibu-ibu biasanya. Iya, iya, Jadi iya, aman. iya. Saya nggak Dan ikut Kalau enak, di wis. situ ngomong Aman. harus ada gerakan semua ya. iya. Dua anak. Dahsyat. Dahsyat. Karena memang Mbak Dinda, Lebih Mbak Titin, Mas Ali, ini kami segmentasinya banyak. Tadi seperti yang Mas Ali tanyakan ke Bunda, siklus hidup. Jadi mulai sebelum kelahiran sampai lansia. Lansia. Nah, nanti sama lansia saya ajak joget ada Joget. juga, ada Oke, lagi. siap. Tepuk Ada joget lansia lansia ya. Menarik. Di sini kita juga Iya. Boleh, Lansia boleh. banyak memang tidak cukup rasanya untuk waktu kita hari Latihan ini. joget ya. Jadi boleh berarti kita bertiga lagi ya Mas Ali. Oh, boleh dong. Iya. Jadi itu Sering-sering lah Mas kita Ali. ya. Ya. Tapi dalam hal ini tentu sesuai tema dari segi positifnya harapan kami pembangunan Pasuruan hebat, mandiri dan berprestasi itu merupakan salah satu ikhtiar kita. Oke. Terutama di Pasuruan melalui di Kemenduk Bangga atau BKKBN kami memang sebagai lini lapangan Mas Adi kalau kita sebutkan bersama kader atau bersama rekan-rekan PR kita fokus ke genre tadi yang Bunda Titin sebutkan generasi berencana. Kita ada forum genre Indonesia Kabupaten Pasuruan. Nanti kalau tidak salah dialog masa juga ada jadwal bersama Selasa forum depan genre. kita sama teman-teman Nah, genre. nanti diulik dari sisi aktornya, Aktornya. mereka yang benar-benar melakukan bersama konselor sebaya namanya, konselor Oh, iya. sebaya. Jadi antar sesama begitu, atau antar kawannya, temannya. Kalau kami lebih fokus di fasilitasi tentunya, kemudian advokasi. Makanya kesempatan sangat menarik sekali bertemu legislatif, kemudian Oke, dari siap. eksekutif, dan yang terakhir tentunya monitoring dan evaluasi. Di Kabupaten Pasuruan baru saja, nggih Bunda, kita ada event besar dan cukup menarik sebagai bentuk apresiasi kepada Duta teman-teman genre kita, yaitu melalui apresiasi Duta Genre 2025. Ini bentuk semangat kepada mereka untuk terus menyebarkan hal-hal positif. Contoh kecil sebenarnya kita, kalau kita ngomong teori rasanya memang terlalu panjang, Mas. Tapi Oke. kita rangkum saja, remaja itu memang menurut Kemenduk Bangga BKKBN itu ada tiga jenjang gitu ya. Secara umum usia 10 tahun sampai 20 tahun dan belum menikah. Nah, ada 3 jenjang 10 tahun sampai 14. Kita ada kegiatan namanya
berani. Jadi Berani. ini mulai kita kasih hal-hal Ada positif, gerakannya juga baik nih. ilmu-ilmu ya kan, masih Sesuai cocok tahapan. ke- Oke, siap. Kemudian yang kedua, Tahapan umur usia. 15, 19 leres Bunda. Itu kita diberasi. Nah, ini sudah nun Oke. sewu kalau usia mungkin SMA gitu ya, sudah mulai Oke. ada hal-hal konkret yang dilakukan. Actionnya sudah terlihat. Benar, Hmm. Bunda. Dan yang terakhir 20 sampai 24. Ini berkolaborasi biasanya sama mitra. Kalau nun sewu mahasiswa atau bukan mahasiswa sudah dengan organisasi kemasyarakatan. Iya. Misalnya Karang Taruna atau organisasi kepemudaan. Pemudaan. Jadi Mas sudah Dinda, itu nanti tersegmen. kita kuliti ya. Siap. Coba saya ke Bu Titin nih. Bu Titin ini sudah di akhir tahun. Berarti biasanya dinas-dinas itu pemerintah sudah berpikir untuk tahun mendatang itu mau ngapain gitu. Iya. Untuk bidangnya Ibu sendiri nih 2026 ada fokus apa nih yang mau digencarkan di 2026? Baik, jadi 2026 kita tetap konsisten di keluarga ya, Ya. Mas Ali. Jadi di keluarga tetap kita kuatin karena ada di situ ada ketahanan keluarga, baik itu ayah, ibu maupun anaknya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari segi pemudanya, ya memang harus kita sebarluaskan, ya kita share Oke. bagaimana peran genre ini di masyarakat sehingga teman-teman para remaja yang baik itu SMP, SMA ataupun kuliah Ya. tahu bahwa ini loh positifnya kalau genre itu gini sehingga Oke. mereka akan lebih antusias untuk join dengan bergabung dengan genre kita seperti itu. Kayaknya event-event untuk kepemudaan mungkin bisa ditambah gitu. Mbak Dinda, jadi paling enggak teman-teman bisa bermunculan. Ada forum anak, Ya. ada genre, mungkin Media ada yang siap. lain. Bantu. Mbak Dinda nanti Jadi ya. kegiatannya Nah, digalakkan ya, nanti kita tayangkan nanti supaya banyak orang dan pemuda lain yang ikut kolaborasi. Iya. Mbak Dinda, ini rupanya aktivitasnya banyak, padat gitu ya. Ya tentunya kolaborasi ini mereka yang bekerja, ya eksekutif yang mendorong semacam itu. Apa yang kira-kira bisa didorong supaya aktivitas bersama pemuda itu bisa lebih banyak gitu loh. Iya, iya. Karena memang faktanya kegiatan positif ini sudah lengkap nih kayaknya ya. Teorinya, caranya, sama sistemnya sudah terbangun bagus gitu. Nah, tetapi harus diakui juga, tadi saya diskusi sebelumnya bahwa memang belum bisa mengcover ke area yang lebih luas di Pasuruan itu sendiri. Nah, Iya. itu mungkin peran legislatif ya. Bagaimana mendorong supaya ini bisa lebih optimal, lebih mengcover banyak area. Bagaimana Mbak Dinda? Iya, jadi berdasarkan apa yang sudah saya lakukan di lapangan ya, kita Oke. tahu sendiri kalau di Kabupaten Pasuruan itu sangat luas, Luas betul. masyarakatnya juga banyak, Mm-mm. kemudian banyak sekali dinamikanya juga di Pasuruan itu, dan ternyata kalau kita pengen bikin kegiatan yang seru-seru untuk pemuda, Mudah, betul. itu betul nggak bisa yang menyeluruh gitu. Iya. Kadang itu mungkin kalau dari sudut pandangnya pemuda di beberapa daerah, Ya. kegiatan-kegiatan yang kita selama ini jalani justru menjadi kegiatan yang dianggap eksklusif. Jadi ternyata nggak semua pemuda itu mau berpartisipasi. Jadi itu memang menurut saya harus ada formulasi khusus gimana caranya kegiatan yang kita bentuk, komunitas atau ruang yang kita bangun itu menjadi ruang yang mereka anggap relate sama mereka. Oh, ini ruang perlu loh yang- kamu gitu ya. Iya, ya. Jadi bukan menjadi sebuah kegiatan. Ini kan biasanya kalau kegiatan dari pemerintahan itu kan sebagai beberapa kelompok pemuda kan ngelihatnya kayak, wah, kayaknya Orang orang-orang khusus, tertentu aja deh yang iya. bisa ikut. Kita- Apakah saya pantas nggak sih ini ikut Betul, menjadi betul, betul. pesertanya? Itu atau bosenin gitu ya. iya, kadang Terus ngantuk. pemerintah gitu. Jadi Sikap menarik. pandangannya tuh variatif juga Bu. Iya, Jadi iya. kadang kita bikin kegiatan yang wah ini sih pasti seru banget ini. Kegiatan cocok banget nih kayak buat pemuda-pemuda di Pasuruan ini. Kayaknya sangat memberikan dampak positif. Tapi ternyata di lapangan ya nggak semua pemuda mikir demikian. Iya ya. Itu saya rasa harus kita bareng-bareng Bu. Kembali lagi kita harus kolaborasi dan Iya, betul. memikirkan secara baik gimana kegiatan ini menjadi kegiatan yang mereka anggap menjadi kegiatan yang relate dengan mereka, benar-benar menjadi kegiatan yang mereka butuhkan. Saya rasa
perlu ya edukasi itu nomor satu kayaknya Bu ya. Edukasi, menyampaikan bahwa nggak perlu nggak perlu ada perasaan seperti insecure atau segala macam ya. Selama ada opportunity buat ikut kegiatan itu ikut aja. Iya. Ajakan ini mungkin di era yang sekarang perlu dikemas dengan yang pendek-pendek tapi menarik gitu. Kayak alhamdulillah ya, saya suka ketika lihat wakil rakyat ataupun orang-orang pemerintahan itu sudah mulai dekat dengan sosmed gitu, bikin konten kecil-kecilan. Karena kadang-kadang orang itu meniru itu tidak pada yang ada di depannya, tetapi yang tiba-tiba dia tahu dari orang lain, loh ternyata bagus ya, ngikutin. Nah ini juga Mbak Dindanya juga sering ngevlog juga ya. Ini bisa menjadi instrumen untuk menguatkan ya kampanye tersebut supaya lebih banyak nih pemuda kita yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan positif. Ini masalah anak sekarang yang tidak bisa baca dalam waktu yang panjang ya. Syukur-syukur aja kan sekarang psikologi anak sekarang kan dia tidak bisa baca lama-lama gitu, butuh konten-konten pendek. Nah, dunia edukasi biasanya KIE ya istilahnya ya. Itu Mbak Firda banget nih ya. Mbak Firda, gimana biasanya menghadapi anak-anak Gen Z ini ya? Kendala atau cara apa sih yang paling efektif Mbak Firda atau teman-teman lakukan supaya mereka yang karakternya seperti itu tuh mau gitu loh untuk mendapatkan edukasinya? Benar. Ini relate sekali Mas memang dengan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Saya sampai kuliah lagi loh ini Mbak Dinda. Iya, saya sampai menempuh S2 lagi di S2 di Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga. Kalau gambaran kecilnya ya Mas, kita bikin konten semua bisa. Tapi kita bikin konten menarik tentang generasi berencana, tentang pemuda hebat, mandiri dan berprestasi di Kabupaten Pasuruan. Ada 2 tips nih Mas. Yang pertama dalam konten itu munculkan hook. Nah, hook ini biasanya kita dapat dari algoritma TikTok atau medsos, menyebut platform, atau mana yang sering kita cari, atau apa yang kita minati, atau apa yang sedang viral, yang sedang rame di media sosial. Nah, biasanya bentuknya izin, barangkali teman-teman tahunya Velocity. Nah, dia seperti itu. Atau halo kakak, seperti itu. Semoga teman-teman relate ya Mas dengan apa yang hal-hal yang lagi tren. Benar. Kemudian setelah hook, yaitu yang kedua, yang tadi viral itu tadi. Nun sewu ini biasanya sound musiknya, backsoundnya. Nah ini. Kemudian selain backsound, kemudian gerakan. Jadi kalau tadi misalnya Velocity sama backsound, nanti kita kasih teks-teks. Tadi juga sempat ngobrol sama Mbak Dinda tentang konten itu Bunda, memang 15 detik sekarang eranya. Dan itu cukup Mas. Biasanya kalau kita tertarik, gini deh teman-teman. Teman-teman tuh gini kalau nggak salah. Saya mencoba berusaha kembali ke remaja Mas, walaupun sudah ibu anak 1 begitu ya. Jadi teman-teman biasanya 1-2 kali loh muncul lagi nih anak-anak genre. Ini mengunjungilah profilnya. Menarik ya. Follow lah. Like lah, share lah, terinspirasi. Kemudian aksi nyata seperti itu. Lalu kemudian yang tentu penting dari output sebuah KIE itu advokasi, Mas. Nah, ini makanya sekali lagi saya bersyukur kami memang salah satu perwakilan organisasi profesi kami, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana, Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Pasuruan itu aktif juga di media sosial, baik di beberapa platform dengan akun kami. Kemudian karena sekarang kan ada collab ya, bisa kita bisa kolaborator. Itu bisa menambah engagement, insight. Gitu ya. Jadi kita, saya misalnya collab nih sama Mbak Dinda. Nanti rakyatnya Mbak Dinda. Mbak Dinda yang bikin konten saya nggak dapat like gitu ya. Dapat engagement dari circle atau followersnya Mbak Dinda seperti itu. Itu cara-cara media sosial dan memang Mas relatif lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Tetapi ingat, kita harus berupaya terus mengembangkan skill, keterampilan. Ya, barangkali tadi itu tips-tipsnya untuk komunikasi, edukasi kepada informasi dan anak muda ya. Edukasi atau KIE versi kami selama ini. Jadi selain di lapangan, kami juga belajar. Jadi mumpung momentum bertemu seperti ini menjadi ajang
permisi ya, izin. Jadi ya mulai habis ini bisa kolab-kolaban ya. Mbak Dinda ini followernya Nah, banyak. strategis Mbak Dinda. Jadi itu satu ya, public figure itu figurnya saja itu sudah bisa mendukung ya. Jadi gitu ya, diizinin Mbak Dinda. Ya. Iya, itu tadi Mbak Firda yang bikin konten, saya yang dapat engagement, dapat Saya nyaman viewers. nanti. Sama-sama dapatnya. Terus saya hubungi Mas Ali, Mbak. Masa ada potong-potongan apa Mas? Oke, oke. Kita Saya coba selalu cari siap, bukti. yang penting karena kita bicara edukasi ya, di Alokmasa punya tagline itu edukatif, informatif gitu. Jadi memang kita mendahulukan edukasinya dibanding informasinya. Obrolan semakin menarik, kita lanjut pada Bu Titin ya, Bu Titin. Ada barometer apa Bu Titin untuk mengukur keberhasilan kinerja? Kalau kita ngukur triad ya, problem ya, itu kan pernikahan dini ya, seks bebas ya, itu Ibu punya data nggak? Artinya PR ya. 1 tahun ini dibanding Baik. tahun sebelumnya itu ada peningkatan iya. apa tidak? Ngukurnya Ibu bagaimana? Iya, betul. Jadi kalau triad tadi itu sebenarnya sudah ada data gitu, Mas. Oke. Nah, salah satunya pernikahan dini. Sekarang pernikahan dini sudah pakai istilah pernikahan anak. Biar kalau dini itu pernikahan dini kan sudah Masih kayak jadi tolerir ya? sinetron, ya, Sinetron. kayak sinetron. Jadi kayak positif gitu loh. Makanya sekarang sudah diganti pakai istilah pernikahan anak. Sayangnya pernikahan anak di Kabupaten Pasuruan ini nomor 1 tingginya, Loh, tertinggi se-Jawa Timur. loh, Jadi loh. paling enggak ini merupakan PR kita bersama. Oke, siap. Jadi PR kita bersama, bukan hanya kami dari dinas ini, KBI juga, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Pasuruan bekerja sama akan biar menekan kembali. Pernikahan anak ini sungguh luar biasa di Kabupaten Pasuruan. Ibu apa sudah, mohon maaf, apa sudah memetakan problemnya? Kenapa mereka cenderung nikah anak? Oh iya, memang sebagian besar karena adat ya Pak. Oh, Ada. gitu. Kalau adat ya. Jadi makanya pendekatan, Pasratan. jadi Tugasnya. mungkin pendekatan tokoh-tokoh di masyarakat itu sangat diperlukan. Kalau kami Dinas Kesehatan melihat rujukan di medisnya. Di Kalau medisnya. bahayanya kalau nikah masih di bawah usia nikah atau nanti hamil sebelum umur 21, itu bahayanya apa? Itu kami bisa sampaikan di secara pencegahan seperti itu. Makanya adik-adik genre itu dibekali ilmu untuk mengeser ke teman-teman sebayanya, sehingga teman-teman sebaya tahu bahwa oh iya, nanti kita ini mikirnya bukan mentok ke keluarga loh ya, tapi harus mikirkan pendidikannya, karir kita nanti ke depannya itu bagaimana, sehingga bisa ditata mulai dari remaja ini. Seperti itu PR-nya itu. Kalau kasus-kasus kenakalan remaja, bullying, itu masih semakin banyak kelihatannya. Mungkin karena informasi itu banyak ya Pak Ali, sehingga itu bisa terjadi. Seks sebelum nikah itu juga sudah mulai muncul di Kabupaten Pasuruan, sudah ada. Siap, Bu. Narkoba juga sudah ada. Tapi kita komitmen Bu, menuju 2026 pemuda Pasuruan hebat. Ya. Hebat. Itu Harus dihindarkan itu semua. tidak hanya tema, itu menjadi komitmen bersama kita semua unsur ya. Kemudian menjadi tekad bahwa, dan tekad itu harus disertai optimis gitu ya. Baik, kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin siapa lagi? Iya, Gitu. baik, betul. Mbak Dinda ya, ini seperti yang tadi saya urai ya. Ini program sudah bagus nih. Saya mau fokus nggak apa-apa karena ini segmennya sudah mulai akhir. Fokus di dana Mbak Dinda. Bisa apakah memungkinkan ya alokasi untuk program dinas perempuan itu? Karena teman-teman juga kadang ngomong alokasinya minim gitu, bukan dikit ya. Kalau dikit kayaknya kan kayak curhat gitu ya. Kalau minim kan berarti masih bisa dimaksimumkan kayak gitu. Nah, kira-kira bisakah Mbak Dinda menyuarakan atau mendorong bagaimana alokasi dana untuk pemuda kita, kegiatan pemuda itu bisa dioptimalkan lagi supaya programnya bisa jalan dengan baik? Iya, jadi sebenarnya selama ini juga salah satu concern saya Mas untuk
melibatkan remaja, perempuan. Jadi memang mungkin selama ini belum secara formal punya program yang dikhususkan untuk perempuan dan remaja. Tapi banyak, hampir semua kayaknya, hampir semua di kegiatan-kegiatan yang saya jalani itu selalu melibatkan pemuda, perempuan, ibu-ibu. Itu persentasinya jauh lebih banyak daripada kaum yang lainnya. Nah, semoga itu menjadi suatu awalan ya. Semoga semuanya bisa melihat bahwa itu menjadi hal yang penting, sehingga nanti ke depannya entah 2006, 2027 akan lebih banyak lagi dana-dana yang digelontorkan untuk program-program terkait seperti itu. Jadi awalnya mungkin kita melibatkan mereka semua sehingga mereka antusias, nanti ke depannya akan, ya ini memang hal yang dibutuhkan, semua sadar, sehingga semuanya sadar kalau ini memang dibutuhkan. Apalagi tadi salah satu yang Bu Titin sebutkan ya, pernikahan anak tertinggi nomor 1. Harusnya kan semua jadi melek terhadap kasus ini. Akhirnya kepekaannya juga meningkat dari pemerintahan, sehingga kita bisa mengalokasikan dana yang lebih gitu untuk persoalan untuk menyelesaikan atau mengurangi dulu, Bu. Oh ya, kurang lebih seperti itu. Pelan-pelan ya, step by step. Karena dua-duanya pada akhirnya ya. Iya. Seperti itu ya. Oke, luar biasa. Mbak Firda, Bu Titin, saya kasih ruang ya untuk bicara. Silakan kira-kira pesan apa untuk pemuda atau untuk orang tua di sana? Ya, dari istilahnya dari backgroundnya Mbak Firda, dari latar belakang tugasnya Bu Titin, seperti itu. Monggo, apa pesannya? Ini menjadi kayaknya closing ya, karena waktunya sudah cukup. Monggo Mbak Firda. Terima kasih Mas Wali. Masyarakat Kabupaten Pasuruan tercinta, terutama orang tua dari remaja kita, remaja hebat kita, kemudian para remaja atau menyiapkan generasi itu seperti kita nuwun sewu menanam sebuah sebatang tanaman yang sangat kita cintai. Barangkali di antara kita ada yang suka tanaman, maka bibitnya kita juga akan menghindarkan tanaman yang kita cinta itu dari segala hama dan segala gangguan. Oleh karena itu, mari kita berupaya bersama. Kami hadir, penyuluh keluarga berencana, sahabat keluarga Indonesia, di tengah-tengah panjenengan semua, di tengah teman-teman semua, untuk bersama-sama kita wujudkan Pasuruan hebat, mandiri, dan berprestasi pemudanya di tahun 2026. Kami hadir melayani sepenuh hati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titin, monggo. Berhubung saya dari dinas keluarganya, kalau mau nyebutkan terlalu panjang, berhubung dari keluarga, sehingga mungkin kata-kata closingnya kita untuk menghadapi di era yang lebih ini, perlu rasa untuk lebih cerdas untuk beradaptasi. Baik itu orang tua maupun anak-anak remaja itu sendiri harus lebih berani dan lebih pintar untuk beradaptasi. Dengan cara apa? Ya, terus memperkaya diri dengan cara belajar, mencari masukan-masukan yang positif, sehingga akan menjadi membentuk karakternya yang lebih bagus lagi. Dari keluarga menuju Indonesia maju. Mungkin itu dari saya. Ibu udah mulai gini-gini, aku mulai ngapain? Nanti niru bisa nggak ini? Tagline-nya biar teringat. Mbak Dinda, ada yang mau disampaikan? Iya, boleh. Singkat aja dari saya, untuk teman-teman atau adik-adik Gen Z, pernah dengar ya ada terms YOLO, you only live once. Kadang YOLO itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya beresiko, jadi dianggap nekat. Oke, YOLO, ngelakuin hal-hal yang apapun, karena kita cuma hidup sekali. Tapi sekarang kita ubah nih, YOLO, kita harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, kita pakai buat belajar nggak harus buka buku, nggak harus tulis-tulis. Belajar itu kita lihat dari orang-orang, apa yang bisa kita berikan untuk diri kita, karena nanti masa depan itu menanti gitu. Jadi jangan YOLO untuk hal-hal yang negatif, YOLO untuk hal-hal yang positif. Oke. Cukup ya, mungkin segmen ini kecil dari sini, tapi besar manfaatnya bagi banyak orang, terutama masyarakat Kabupaten Pasuruan. Karena ini tayangan online,
saya rasa ini jadi investasi tidak hanya di Pasuruan, tapi mudah-mudahan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Menutup segmen ini, saya ingin katakan, mengutip sedikit pepatah Arab yang mengatakan, Al-insan ibnu bi'ah, manusia anak lingkungan. Ayo, kita bersama-sama ciptakan lingkungan positif. Ya, mulai dari diri sendiri, keluarga kita, masyarakat sekitar, teman-teman, rekan kerja, dan semuanya. Indonesia insya Allah menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Terima kasih banyak waktunya semuanya, Mbak Dinda, Bu Titin, dan Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.